Salam sejahtera dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara Daily Wisdom. Saya akan menyampaikan sebuah tema dari biasa menjadi istimewa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini banyak perubahan yang terjadi yang kita rasakan. Manusia berubah dari manusia biasa menjadi manusia tidak biasa. Artinya, kita hari ini mau tidak mau melakukan sesuatu yang dahulu tidak biasa. Memakai masker, kemudian sering cuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun dengan banyak orang. Nah, dari manusia tidak biasa ini, maka muncullah yang disebut manusia baru. Pasti sesudah pandemi ini berakhir, ada hal-hal yang baru yang semula tidak kita lakukan akan kita lakukan. Tapi di samping itu lahir juga yang saya sebut dengan manusia-manusia istimewa. Manusia-manusia istimewa. Di mana istimewanya? Nah, saudara, manusia biasa itu sering disebut dengan awam. Orang awam. Apa artinya orang awam? Orang awam itu adalah orang yang tidak punya keahlian. Ya, saya awam dalam hal itu. Kalau dalam bidang rohani, orang awam itu adalah bukan rohaniwan. Itu awam. Saudara-saudara, manusia biasa ini sering dianggap tidak bisa apa-apa, ya, bukan siapa-siapa, beda dengan mereka yang punya keahlian. Saudara, di dalam Alkitab disebutkan ada orang yang dari manusia biasa menjadi manusia istimewa. Siapa dia? Orang itu namanya tertulis di dalam Lukas 23 ayat 26. Berbunyi demikian, Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas baunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Nah, ini orang biasa yang kemudian menjadi istimewa. Di mana istimewanya? Seandainya Simon dari Kirene itu waktu itu menolak untuk memikul salib yang nanti akan dipakai untuk memaku Tuhan Yesus di Golgota, hari ini nama Simon Kirene tidak tercatat di dalam Alkitab. Saya mengatakan dialah orang yang istimewa, yang sampai akhir zaman namanya ada di dalam kitab suci. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam terjemahan yang lain, di dalam versi yang lain, kita dapati kata yang di sini disebut menahan itu ternyata dipaksa. Jadi Simon Kirene ini dipaksa untuk memikul salib. Dia baru saja datang dari luar kota. Mungkin dalam perjalanan itu dia sempat menyaksikan banyak orang berkerumun. Lalu dia berhenti. Entah karena badannya kuat atau mungkin di orang ini mempunyai hal-hal yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Maka salib yang akan dipakai oleh Tuhan Yesus itu dipikulkan kepada Simon Kirene. Nah, Simon memikul itu. Saudara, yang menarik di situ adalah kitab suci mencatat dengan bahasa sedemikian ini. Lalu diletakkan salib itu di atas baunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Nah, saudaraku, ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, salib mengubah orang awam menjadi orang istimewa. Sering kita mendengar, oh saya awam, saya orang biasa. Ya, tapi salib Kristus telah mengubah orang biasa, orang awam menjadi orang istimewa. Kalau Simon menolak, hari ini namanya tidak ada di dalam kitab suci kita. Nah, mungkin Anda saat ini termasuk orang awam itu, orang biasa itu.
saya mengatakan terimalah. Jikalau hari ini ada orang yang meminta Anda untuk percaya kepada Yesus, kalau hari ini ada orang yang meminta Anda untuk mengikuti Yesus, terimalah. Karena dengan Anda menerima itu, maka nama Anda akan tercatat di surga. Kadang-kadang Tuhan Yesus mengizinkan Anda ini dipaksa untuk menerima. Artinya, mau tidak mau kita jalani. Mungkin tiba-tiba kita menderita sakit, tiba-tiba kita mengalami musibah, tiba-tiba mengalami hal-hal yang tidak enak. Dipaksa. Tapi setelah itu, ketika kita mau mengikuti jalannya Yesus, nama kita akan tercatat di surga. Kadang-kadang Tuhan menahan kita. Laju kaki kita ke masa depan tiba-tiba diinterupsi, dihentikan Tuhan sebentar. Lalu Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi yang tidak enak dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, apa yang dilakukan Tuhan bukan untuk mencelakakan Anda, tetapi maksud Tuhan adalah baik, supaya nama Anda bersanding dengan nama Tuhan. Nama Simon selalu disebut-sebut ketika hari Paskah terjadi. Nama Simon Kirene disebut-sebut kalau kita sedang membicarakan salib Kristus. Yang kedua, salib itu adalah penderitaan, tetapi juga kemuliaan. Orang-orang yang menerima salib kadang-kadang mengatakan, nah, ini celaka buat saya, ini salib saya. Saudara, salib bukan hanya penderitaan, tetapi kebanggaan, kehormatan, kemuliaan. Nah, dulu pendeta-pendeta setiap kali melayani firman Tuhan, berkhotbah, memakai toga hitam. Lalu kemudian ya sudah, hanya toga hitam saja. Kalau dia sedang memakai pakaian yang lain, jas, di sebelah kiri di dada ini ada salib kecil. Tapi sekarang, setiap kali kami bertugas di mimbar untuk pemberkatan, pemberitaan firman Tuhan, sakramen, pernikahan, salibnya segede ini, saudara. Salibnya sebesar ini, saudara. Dulu kecil di sebelah kiri, sekarang salib ini besar. Saya bangga memakai salib ini. Karena apa? Karena saya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan, kalau saudara sedang mengalami salib dalam arti karena Anda adalah pengikut Kristus dan oleh karena itu Anda menderita, Anda jangan berkecil hati, karena Anda sedang dibawa Tuhan menuju kepada kemuliaan. Nama Anda satu hari akan disebut bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, saudara, jadilah orang yang selalu mengikuti Tuhan Yesus dari belakang. Jadilah orang yang selalu mengikuti Tuhan Yesus dari belakang. Simon Kirene ini ditulis di dalam kitab suci supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ayat ini penting. Kenapa? Karena kita sebagai orang Kristen kadang-kadang suka mendahului Tuhan, atau malah sebaliknya, kita ketinggalan dari jejaknya Tuhan Yesus yang kita ikuti semula. Jangan pilih dua-duanya. Jangan sekali-kali mendahului jalannya Tuhan. Jangan mendahului kehendak Tuhan. Tetapi juga jangan menjadi orang yang selalu ketinggalan. Tuhan sudah berjalan jauh, tapi saudara masih di belakang. Dan akhirnya kehilangan jejak. Anda tidak tahu lagi. Dan akhirnya menjadi orang yang hilang. Jangan seperti itu. Ikuti saja apa yang dilakukan Simon dari Kirene. Berjalan mengikuti Tuhan Yesus dari belakang sambil membawa salib. Memang berat, tapi dia ikuti sampai akhirnya ke Golgota. Hari ini kita diingatkan Tuhan. Jadilah orang biasa yang berubah menjadi orang yang istimewa. Pandemi ini mengubah banyak orang. Kalau Anda adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, lakukanlah
Anda akan berubah. Kehidupan spiritual Anda akan makin meningkat, karena dengan banyak kita di rumah, kita lebih dekat dengan Tuhan. Kalau itu saudara lakukan, yakin satu hari kelak kita akan muncul menjadi orang istimewa. Nama kita akan tercatat di surga. Yesus mengatakan bahwa pada hari kedatangannya nanti, orang-orang yang percaya namanya disebut di surga. Tuhan Yesus menginginkan Anda dan saya jadilah orang biasa yang selalu mengikuti Tuhan Yesus, supaya nama Anda dan saya tercatat di surga. Tuhan memberkati saudara. Amin.